قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, ini adalah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kitab ini telah mendapatkan pujian dari kalangan para ulama. Di antara mereka adalah Syekh Sulaiman Abdullah Al-Utsaiz. Beliau berkata, "Wa kitabun fardun fi ma'na." Ini adalah kitab yang unik dari sisi maknanya. La yasbiqu ilaihi sabiqun. Belum pernah didahului oleh kitab yang lain sebelumnya. Wala lahiqahu fi lahiq. Dan tidak pernah ada kitab seperti ini setelahnya. Saudara kaum muslimin, karena demikian para ulama memuji kitab ini, maka mari kita mengambil sedikit faedah dari salah satu bab yang terdapat dalam kitab ini, yaitu babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah, mengajak kepada persaksian la ilaha illallah. Saudara kaum muslimin, beliau membawakan dalil firman Allah dalam surat Yusuf ayat 108, di mana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, inilah satu-satunya jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, yaitu di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah. Maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Saudara kaum muslimin, dalam syarah kitab Tauhid disebutkan, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, inilah dia satu-satunya jalanku. Yani katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya dakwah yang aku serukan ini, metode yang aku tempuh ini adalah berupa metode dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dakwahku, inilah dia jalanku, inilah dia manhajku, yaitu mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah SWT semata, bukan kepada keuntungan materi duniawi dan bukan pula kepada kekuasaan. Saudara kaum muslimin, di sini terdapat isyarat kepada para pemilik harta dan pemilik kekuasaan. Enggak usah Anda khawatir dengan munculnya dakwah tauhid, karena dakwah ini tidak akan merampas harta dan kekuasaan Anda. Dulu dua bangsawan Quraisy, Abu Bakar dan Umar, ketika muncul dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW, mereka menyambutnya, mereka membelanya, mereka mendukungnya, mengajak manusia kepadanya. Ternyata harta dan kekuasaan mereka jauh lebih besar di dalam Islam ketimbang di masa jahiliyah. Saudara kaum muslimin, dulu dua bangsawan Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab, ketika muncul dakwah tauhid, mereka memusuhinya, mereka memperburuk citranya. Ternyata mereka benar-benar kehilangan harta dan kekuasaan dunia dan akhirat. Ala basiratin, yaitu di atas basirah, yaitu di atas keyakinan, bukti dan ilmu yang ada padaku. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku, yakni yang mempercayaiku, yang beriman kepadaku. Mereka juga dakwahnya seperti ini, yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, maha suci Allah, maha agung dan maha tinggi dia dari memiliki sekutu dan kesamaan di dalam makhluknya. Maha agung dan maha tinggi dia dari semua itu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, yakni baik dalam hal keyakinan, amalan maupun tempat tinggal. Aku bukan termasuk mereka, mereka bukan termasuk bagian dari diriku, baik dengan persentase apapun dan dari sisi manapun. Saudara kaum muslimin, terdapat faedah dari ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masailnya. Beliau berkata, al-ula
anna da'wata ilallah tariqu man ittaba'a rasul. Bahwasanya mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, ini adalah jalan pengikut sejati Rasul Muhammad SAW. Karena itu saudara kaum muslimin, kenalilah mereka, ikuti mereka. Ciri sejati mereka adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman kita, di mana banyak kelompok yang menisbahkan diri kepada Islam. Saudara kaum muslimin, jangan salah pilih. Karena seorang penyair berkata, wa may yakunil ghurabu lahu dalilan yamurru bihi ala jiyafil kilab. Barang siapa yang menjadikan burung gagak sebagai penunjuk jalannya, maka dia akan dibimbing menuju kepada bangkai-bangkai anjing. Saudara kaum muslimin, yang kedua, at-tanbihu 'alal ikhlas. Peringatan agar senantiasa ikhlas. Li'anna katsiran minan nas law da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak manusia ketika dia mengajak kepada kebenaran, sebenarnya dia mengajak kepada dirinya. Benar saudara kaum muslimin, dia mengajak kepada dirinya, mengajak kepada keluarganya, mengajak kepada kelompoknya, dia mengajak kepada golongannya, dia mengajak kepada lembaganya. Dan ini semakin terlihat jelas ketika dirinya, kehormatannya, lembaganya itu dicela. Saudara kaum muslimin, dia marah dengan kemarahan yang besar. Namun ketika Allah SWT diingkari, ketika Allah SWT dikufuri, ketika Allah SWT disyiriki, sedikit pun mereka tidak bangkit untuk membela Allah SWT. As-salisatu, yang ketiga, annal basirata minal faraid. Yang ketiga adalah bahwasanya basirah ilmu termasuk kewajiban di dalam dakwah ini. Maka beruntunglah Anda wahai saudara kaum muslimin yang telah mengikuti dakwah tauhid. Pegang teguh dakwah ini. Karena dakwah ini hanya mengajarkan kepada Anda ilmu tentang keselamatan dunia dan akhirat, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Anda melihat yaitu bahwasanya dakwah ini syarat dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Anda bisa mudah temukan di dalam tulisan-tulisan mereka. Saudara kaum muslimin, ini di dalam dakwah tauhid. Adapun di luar dakwah tauhid yang hanya adalah tawa, senda gurau, orang yang paling pandai melawak, melucu, maka dikatakan sebagai dai toladan. Saudara kaum muslimin, di luar dakwah tauhid yang ada hanyalah dongeng, cerita, khurafat tentang kehebatan seorang guru yang bisa menghilang, bisa terbang di udara, berjalan di air. Dia berada di dua tempat dalam satu waktu. Dia sholat Jumatnya di Mekah, hanya dengan beberapa langkah bisa sampai di puncak gunung. Ini adalah dongeng, ini adalah khurafat. Jangan Anda tanya betapa lamanya, panjangnya tarian, nyanyian, dan jogetan mereka di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu, yang keempat, saudara kaum muslimin, min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil musabbah. Di antara keindahan dakwah tauhid, dakwah ini mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Mensucikan Allah SWT dari celah dan kekurangan. Dulu Nabi kita Muhammad SAW, beliau dihina, dicaci, kepribadiannya, keluarganya, tetapi beliau sabar dan tidak bangkit membela. Namun ketika Allah SWT itu hak-hak Allah dilanggar, maka beliau bangkit membela. Beliau marah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diikuti oleh para dai-dai tauhid di zaman ini. Mereka membalas kejahatan manusia dengan kebaikan di saat orang lain membalas kebaikan mereka dengan kejahatan. Saudara kaum muslimin, al-khamisatu, yang keempat, anna min qubhis syirki kaunuhu masabbatan lillahi ta'ala. Yang kelima, di antara buruknya kesyirikan adalah dia menjadikan tandingan bagi Allah SWT, membuat celah bagi Allah, membuat kesamaan bagi Allah SWT. Seorang tokoh sempalan yang menisbahkan diri kepada Islam, itu Ibnu Arabi, dia samakan dirinya dengan Allah SWT. Dia berkata, ahmaduhu wa yahmaduni, aku memujinya, dia pun juga memuji diriku. Wa abuduhu wa ya'buduni, aku menyembahnya, dia pun juga menyembah diriku. Bahkan dalam kitab yang berjudul Al-Fusus, dia berkata, innar rajula hina mayudaju imratahu innama yudaju al-haq. Seseorang ketika dia menggauli istrinya, tidaklah dia menggauli kecuali dia itu sedang menggauli al-haq. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, ada yang menyamakan Allah dengan hartanya, padahal Allah mengatakan yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia mengira hartanya lah yang membuat dia kekal. Ada yang samakan Allah, padahal yang menjadikan kekal dan mati itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang samakan Allah dengan azimatnya, dengan dukunnya, dengan pohon keramat. Ada yang samakan Allah SWT dengan benda-benda pusaka. Ada yang menyamakan Allah SWT dengan penjaga lembah, penghuni pantai selatan atau utara. Ada yang samakan Allah SWT dengan seonggokan kuburan. Yang dengan benda-benda ini mereka mengiba, merontah, menyembelih untunya, tawaf di sekelilingnya, meminta hajat, keperluan dan kebutuhan mereka seperti mereka memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin, as-sadisatu yang ke-6, wahya min ahamnya, dan ini adalah yang terpenting. Ibadul muslim anil musyrikin, menjauhkan seorang muslim dari orang-orang musyrik, li'alla yasira minhum, agar dia tidak termasuk bagian dari mereka, walau lam yusrik, sekalipun dia tidak berbuat syirik. Saudara kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari kesyirikan, baik dalam keyakinan, baik dalam amalan, inilah yang diutamakan oleh para dai-dai tauhid. Inilah yang dilakukan oleh dakwah tauhid. Saudara kaum muslimin, Anda merasakan sakit di bagian jantung, lalu Anda pergi ke dokter untuk mencari obat. Namun sayangnya dokter ini memberikan kepada Anda obat sakit kepala atau obat gigi, obat sakit gatal-gatal. Saudara kaum muslimin, tentunya ini adalah resep yang salah. Bisa jadi dokter itu akan kaya karena resep dan obatnya laku terjual, namun Anda tetap saja mengalami sakit jantung. Saudara kaum muslimin, dakwah tauhid memberikan kepada Anda resep yang tepat akan sebuah penyakit yang sangat berbahaya bagi Anda, keluarga Anda, negara dan bangsa Anda, bahkan dunia dan akhirat Anda, yakni suatu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh para nabi dan para rasul sekalipun. Bahkan bapaknya para nabi, imam ahli tauhid, disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa bani an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari berbuat syirik. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari bahaya syirik, bagaimana bisa dibenarkan orang yang merasa aman dari kesyirikan? Oleh karena itu saudara kaum muslimin, dakwah tauhid berusaha menjauhkan seorang muslim dari kesyirikan, baik dari amalan, keyakinan maupun tempat tinggal. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang merenungkan keadaan alam, maka dia akan mendapati baiknya alam ini dengan mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, segala keburukan, kekacauan, kekeringan, bala dan bencana, kekuasaan musuh-musuh yang terjadi di alam ini, sebabnya adalah berpaling dari mengikuti Rasul dan berdoa kepada selain Allah SWT, itu berbuat syirik. Siapa yang merenungkan hal ini di dalam dirinya, dengan sebenar-benar perenungan, dia akan dapati ini di dalam dirinya, baik secara umum ataupun secara khusus. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.